Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Restu Saputra. Saya kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Teknik Elektro. Pada video ini saya akan membahas tentang yaitu dampak perkembangan teknologi sistem telekomunikasi. Lanjut, di sini poin-poin yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, apa itu telekomunikasi? Yang kedua, tujuan telekomunikasi. Yang ketiga, sejarah perkembangan. Yang keempat, dampak positif dan negatif. Yang kelima, keamanan dan peluang di masa depan. Nah, kita bahas poin yang pertama yaitu apa itu telekomunikasi? Nah, telekomunikasi ini berasal dari kata tele, jauh, dan komunikasi, pertukaran informasi. Nah, ini berarti telekomunikasi adalah pertukaran informasi jarak jauh melalui media elektronik seperti telepon, radio, televisi, dan internet. Lanjut, kita ke poin berikutnya. Tujuan telekomunikasi. Apa sih tujuannya telekomunikasi? Yaitu yang pertama untuk mengirimkan informasi secara cepat dan akurat. Nah, di sini yang keduanya ada mendukung pembelajaran secara jarak jauh. Yang ketiga ada meningkatkan akses ke informasi pendidikan, meningkatkan akses ke informasi kesehatan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Nah, ada juga di sini meningkatkan akses ke informasi publik dan meningkatkan komunikasi personal. Nah, itulah tujuan telekomunikasi. Lanjut. Nah, di sini perkembangan sistem telekomunikasi dari masa ke masa. Ada dari era awal, era modern, era digital, era modern digital, dan di era masa depan. Nah, sini kita bahas era awal yaitu pada 1830 sampai tahun 19-an. Yang pertama itu telegraf 1837 yaitu menggunakan kode Morse untuk mengirimkan pesan melalui kabel. Yang kedua ada telepon. Nah, telepon pada tahun 1876 Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang menghubungkan suara manusia. Yang ketiga yaitu radio pada tahun 1895. Guglielmo Marconi mengembangkan teknologi radio. Nah, itulah era awal. Nah, di sini era modernnya pada tahun 19 sampai 1980-an. Yang pertama ada telepon otomat 1920-an menggunakan sistem otomatis untuk menghubungkan panggilan. Yang kedua yaitu ada televisi. Nah, televisi ini pada tahun 1920-an yaitu siaran TV pertama kali itu ditemukan. Nah, yang ketiga, satelit komunikasi pada tahun 1960, satelit pertama diluncurkan untuk komunikasi. Yang keempat, jaringan telepon digital. Nah, jaringan telepon digital pada tahun 1970-an menggunakan teknologi digital. Nah, itulah era modern pada tahun 19 sampai 1980-an. Nah, di sini lanjut ke era digitalnya pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Nah, yang pertama yaitu internet pada tahun 1983, jaringan komputer global yang menghubungkan pengguna. Yang kedua, telepon seluler pada 1983 yaitu telepon genggam pertama kali diluncurkan. Nah, yang ketiga, ISDN yaitu Integrated Service Digital Network menggunakan telepon dan komputer. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu ada DSL. DSL yaitu Digital Subscriber Line. Nah, menggunakan kabel telepon untuk akses internet. Nah, itulah pada era digital tahun 1980 sampai 2000-an. Nah, kita lanjut ke era modern digital pada tahun 2000-an yaitu tahun sekarang lah ya. Tahun sekarang yang pertama ada data gitu ya, kecepatan data ada 3G, 4G, sampai 5G yaitu teknologi seluler yang meningkatkan kecepatan data. Yang kedua yaitu ada
VoIP yaitu Voice over Internet Protocol. Nah, ini menggunakan internet untuk komunikasi suara. Yang ketiga ada cloud computing yaitu menggunakan server online ya. Menggunakan server online untuk menyimpan dan mengolah data. Yang keempat yaitu ada IoT. Nah, IoT ini yaitu Internet of Things, yaitu untuk menghubungkan perangkat dengan internet. Nah, yang kelima ada teknologi satelit. Nah, teknologi satelit ini menggunakan satelit untuk komunikasi dan navigasi. Nah, yang keenam jaringan fiber optik menggunakan serat optik untuk transmisi data cepat. Yang ketujuh, yang terakhir, teknologi blockchain menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan data. Yang terakhir yaitu masa depan. Nah, yang pertama ada 6G yaitu teknologi seluler generasi ke-6 yang akan meningkatkan kecepatan data. Jadi kalau memakai 6G itu kecepatan datanya akan lebih cepat daripada 5G, 4G, dan 3G gitu ya. Yang kedua ada quantum computing, yaitu menggunakan komputasi kuantum untuk pengolahan data. Yang ketiga ada artificial intelligence. Nah, menggunakan AI untuk pengolahan data dan otomatisasi. Yang terakhir yaitu excited reality yaitu XR, menggunakan teknologi XR untuk pengalaman virtual. Lanjut kita ke poin berikutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi telekomunikasi. Nah, di sini pertama menghubungkan orang di seluruh dunia. Teknologi telekomunikasi memungkinkan komunikasi lintas negara dan budaya, memperluas jaringan sosial dan profesional. Nah, contohnya video conferencing untuk rapat internasional melalui Zoom atau Meet ya, atau Google Meet gitu ya. Yang kedua, penyebaran informasi secara cepat penting dapat tersebar secara real time, meningkatkan kesadaran dan respon terhadap peristiwa global. Nah, contohnya berita darurat yang disiarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Yang terakhir di sini yang ketiga, kemajuan di bidang pendidikan, akses sumber belajar daring memungkinkan pembelajaran lebih inklusif dan fleksibel. Contohnya platform pembelajaran seperti Coursera, Udemy, dan Google Classroom. Nah, yang selanjutnya dampak negatifnya. Nah, yang pertama ketergantungan pada teknologi pada perangkat komunikasi dapat mengurangi interaksi tatap muka dan keterampilan sosial. Contohnya, kebiasaan terlalu sering melihat layar ponsel saat bersama keluarga. Yang kedua, penyebaran informasi palsu, hoak, bohong lah gitu ya. Kemudahan berbagi informasi juga membuka peluang bagi penyebaran berita palsu. Nah, contohnya hoak yang viral melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Yang ketiga, kejahatan cyber. Meningkatkan komunikasi digital diiringi dengan ancaman kejahatan cyber seperti pencurian data dan penipuan daring. Contohnya kasus peretasan akun atau pencurian identitas. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu tantangan dan peluang di masa depan. Nah, ada tantangan dalam dunia telekomunikasi, peluang di dunia telekomunikasi. Kita bahas tantangan dalam dunia telekomunikasi yaitu yang pertama ada keamanan data. Keamanan data, tantangan utama dalam telekomunikasi adalah menjaga keamanan data pribadi dan sensitif yang dikirimkan melalui jaringan. Yang kedua, kapasitas jaringan itu meningkatkan permintaan untuk konektivitas yang lebih cepat dan lebih besar, menghadirkan tantangan dan meningkatkan kapasitas jaringan. Yang ketiga, regulasi. Peraturan yang berubah-ubah dan kompleks dapat memengaruhi cara perusahaan telekomunikasi beroperasi. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Nah, ini kemajuan teknologi seperti 5G dan Internet of Things yaitu IoT memerlukan investasi besar dan adaptasi yang tepat. Itulah tantangan dalam dunia telekomunikasi. Nah, di sini peluang di dunia telekomunikasinya yaitu yang pertama ada 5G. Teknologi 5G ini membuka peluang baru dalam konektivitas,
super cepat yang dapat digunakan dalam berbagai industri termasuk otomotif, kesehatan, dan manufaktur. Nah, yang kedua ada IoT. Nah, IoT menciptakan peluang besar dan mengumpulkan dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada telemedicine. Telekomunikasi ini memungkinkan perkembangan telemedicine yang menghadirkan layanan kesehatan jarak jauh. Itulah telemedicine. Nah, yang kelima yaitu konektivitas global. Dunia telekomunikasi memungkinkan konektivitas global yang lebih kuat, memfasilitasi bisnis internasional dan kerja jarak jauh. Nah, yang terakhir, pada peluang dunia telekomunikasi itu inovasi layanan. Nah, perusahaan telekomunikasi dapat berinovasi dengan menawarkan layanan baru seperti streaming video, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Itulah tantangan dan peluang di masa depan. Nah, lanjut kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya pada materi ini yaitu teknologi telekomunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Dampaknya meliputi aspek positif seperti kemudahan akses informasi dan negatif seperti ancaman privasi. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara bijak, kita dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resikonya. Itulah kesimpulannya pada materi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.